Well, apa yang mengintai kamu di tahun 2021? Apa yang harus kamu waspadai dan apa yang harus kamu lakukan? Halo, selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama aku Mela. Di sini aku akan membacakan readingan mengenai apa yang harus kamu waspadai dan apa yang kamu harus lakukan di tahun 2021. Readingan ini sifatnya itu timeless, jadi bisa berlaku kapan saja, tidak ada batasan waktu. Kalau misalnya kamu mau tahu untuk ramalan zodiak lainnya, kamu bisa cek video di channel YouTube aku ya. Hai, file nomor 1, ini adalah pilihan kamu dan aku akan membacakan apa sih yang harus kamu waspadai di tahun 2021. Sifatnya ini timeless ya, karena 2021 itu sepanjang tahun. Ada High Priestess, ada The Temperance, ada The Tower, ada The Spooky King. Oke. Ini aku buka juga untuk kartunya. Ada The World, ada Ace of Pentacles, ada Three of Pentacles, dan ada Four of Pentacles. Oke, di sini pesannya adalah apa yang harus kamu waspadai terlebih dahulu ya. Di sini nomor 1, kita lihat paling kiri. Kalian di sini akan mengungkapkan sebuah misteri atau ada sesuatu rahasia yang akan terungkap gitu loh. Itu pun dari orang yang dekat dengan kamu, yang ada di sekitar kamu. Yang tadinya mungkin dia adalah orang yang kamu percaya, orang yang kamu udah sebagai kaki tangan kamu, tangan kanan kamu, itu bisa aja kalian menemukan suatu rahasia gitu loh, atau suatu yang kalian heran, ini orang kenapa ya begini sama aku gitu. Ini orang kenapa ya gini sama aku, kalian akan ketemu jawabannya gitu. Yang kedua, mohon maaf, memang di sini kalau aku lihat lebih ke arah finansial ya. Ada seperti cobaan mungkin dari kayak warning sign di sini. Sesuatu tuh yang tidak balance, sesuatu yang tidak semestinya gitu, sehingga kalian di sini kayak langsung kayak down gitu lah. Sesuatu yang kalian sudah impikan, sesuatu yang kalian sudah harapkan, yang sebagaimana mestinya harusnya berjalan dari tahun 2020, terus kalian 2021 aku bakal begini-gini gitu, itu tidak berjalan dengan mulus ya teman-teman. Mungkin dari kamu ada yang masalah keuangan, atau kamu lagi menunggu pekerjaan atau apapun. Well, ini masih belum rezeki kamu, seperti itu. Contohnya seperti itu. Nanti aku akan ungkap lagi. Kemudian sini ada The Tower. The Tower itu sesuatu yang di sini kalau aku lihat sih bisa lebih ke arah pekerjaan ataupun ke arah asmara, karena The Tower moment di sini itu bisa melingkupi semuanya. Ini lebih ke universal. Kenapa? Segala sesuatu yang sudah kamu build up, yang sudah kamu tata rapi-rapi dari tahun 2020, itu bisa saja hancur ya. Tiba-tiba langsung kayak brek gitu. Mungkin kamu udah investasi atau apapun, ataupun kamu kerjasama dengan orang lain. Well, ini gak berjalan dengan baik gitu. Itu harus kamu waspadai. Jadi ketika kamu membaca atau mendengarkan readingan dari aku, kamu udah harus waspada apa yang harus kamu lakukan gitu. Jika kamu punya feeling, aku gak percaya nih, udah segera stop dari sekarang. Kemudian sini ada Spooky King. Spooky King itu lebih kayak sifat diri kalian. Kalian akan lebih mencintai uang daripada kalian mengasihi sesama. Seperti itu ya. Jadi kalian lebih kayak, oke,
Aku udah nggak peduli sama semuanya. Yang aku khawatirin cuma uang gitu, masalah duniawi, dan kalian mengabaikan yang lain gitu. Oke, di sini ada kartu The World. Apa korelasinya dengan ini? Dengan kartu yang di atasnya ada High Priestess. Ini ada gambar ularnya, guys. Nih, kalian lihat nggak sih? Ada gambar ular di sini. Gambar ular di sini, kalau aku bilang ini adalah simbol sesuatu itu akan terkuak gitu, sesuatu akan nggak terelakkan lagi gitu loh. Kalian akan mengetahui kenapa, karena ini lingkungannya adalah dari orang terdekat kamu. Ibarat ini kamu pohonnya, kalian dikelilingi sama ular atau binatang melata apapun yang jelek-jelek gitu loh. Dan ini adalah sebagai pembawa pesan, burung ini ya, burung ini sebagai pembawa pesan. Kalian di sini benar-benar kayak kecewa, tapi ya that's it, udahlah. Jadi kalian nggak pantas gitu loh. Memang mereka atau siapapun yang berdealing dengan kamu tuh memang tidak pantas gitu loh. Bekerja sama dengan kamu atau apapun bentuknya ya. Mau ini masalah asmara atau apapun, nanti akan terkuak lah. 2021 itu masa transisi. Semesta itu memberikan kita pesakitan di tahun 2020, dan 2021 itu akan memberikan peluang sebesar-besarnya. Maka orang-orang yang akan menyimpan rahasia, orang-orang itu akan tereliminasi. Ini adalah salah satunya. Yang kedua, cobaan datang itu dalam berupa keuangan. Nah, di sini kalau aku lihat keuangan kalian, mungkin kalian ada investasi atau apapun, atau yang udah kalian cita-citakan lah, pekerjaan atau kesempatan. Kalian mau meraup pundi-pundi atau apapun, itu akan ada masalah. Ya, akan ada masalah. Namun kalian tidak usah khawatir. Biasanya memang itu sudah diatur sama semesta. Jadi jika kalian memang mengalami hal ini, hal yang nomor 2 ini, kalian tidak usah berkecil hati dan carilah peluang lagi. Begitu. Pasrahlah, sudahlah, tidak usah dilawan. Lakuin semuanya sesuai dengan prosedur. Yang ketiga, ada the Tower Moment. The Tower Moment ini bisa, di sini ada Three of Pentacles, yaitu bisa kerjasama, bisa berupa investasi, bisa berupa kalian mempercayakan sesuatu kepada seseorang, bisa berupa hubungan, ya. Bisa jadi dia ada orang ketiga, ataupun yang kutangkap energinya adalah investasi yang kalian lakukan itu tidak berjalan mulus. Loss, itu besar-besaran lossnya. Jika kalian mendengarkan ini, aku tidak mempengaruhi kalian, tapi alangkah baiknya kalian observasi lagi. Kalian coba cek lagi apakah capable, ya kan, di tahun 2021 gimana. Kalau ini ambil aja gitu, supaya ini kan kayak sedia payung sebelum hujan gitu loh. Kalau kalian misalnya nggak apa ya, ada feeling nggak enak gimana gitu, ya udah selesain aja dulu, daripada kita mengalami the Tower Moment. Kamu udah loss, kamu dapat uangnya nanti makin lama lagi kayak gitu. Terus di sini yang terakhir adalah mengenai diri kamu sendiri. Diri kamu sendiri di sini, kalau aku lihat, kamu akan fokus kepada keuangan. Di sini ada Four of Pentacles, sesuatu yang sudah kamu build up gitu. Kamu jadi kayak menutup pintu untuk orang lain. Oke? Jadi sebetulnya harta itu bukan kunci kebahagiaan, betul katanya Oracle ini adalah Scary Tarot ya. Scary Tarot itu akan, aku belum pernah nih ngelihat kartu ini di mana-mana gitu. Ini kartu baru teman-teman, jadi kalian bisa mendapatkannya itu ada di Shopee ya. Kalian bisa follow untuk Instagram aku @mela.morgan itu untuk mencari tahu informasi tentang kartu ini. Karena kartu ini tuh memang limited edition. Dan di sini pembacaannya yang aku baca, alhamdulillah resonate gitu loh dengan afirmasi di bawahnya. Jika kalian kalau misalnya kartomansi dan kalian ingin melatih intuisi, kalian bisa menggunakan kartu ini. Ini aku lanjut lagi. Ini ada Four of Pentacles. Four of Pentacles di sini kalian itu lebih kayak menjaga keuangan kalian. Kalian tidak mau kehilangan sepeser pun, sehingga kalian itu
merasa orang lain ini berupa ancaman gitu loh. Jangan. Sebarkan cinta kasih tetap kepada sesama. Semakin kalian greedy ya, greedy dalam arti kalian pelit gitu, semesta nggak akan bantu lebih banyak. Oke, di sini ada 3 kartu yang aku sudah buka. Ada pesannya nothing yet set in stone. Ada the end of a tough cycle approach. Terakhir ada bring love into the situation. Nah, kalian di sini solusinya adalah 3 ini. Kalian harus belajar menerima bahwa tidak ada semuanya itu yang bisa, yang udah kamu planning, yang udah kamu rencanakan matang-matang pun itu bisa aja berubah arah gitu loh. Ada mutasi, ada pergerakan, itu udah pasti. Di sini kamu belajar hanya menerima. Serahkan semuanya sama semesta, serahkan semuanya pada yang kuasa. Apapun yang kalian lakukan, apapun yang kalian udah set, tiba-tiba itu udah nggak sesuai dengan manajemen kalian, kalian jangan emosi, itu akan menambah beban pikiran kalian. Lepaskan, gitu ya. Yang kedua, the end of tough cycle approach. Dari semua ini, kartu yang di atas ini aku baca nggak ada yang enak. Tapi kalian di sini itu bisa berpikir, oh iya, ini adalah akhir dari masaku yang suram. Ini adalah akhir dari cycle aku yang aku tanganin gak kelar-kelar gitu. Ya. Jadi, menyerahlah tetap, aku bilang, sama semesta itu kita gak boleh ngelawan. Berpasrah itu lebih baik. Itu pengalaman pribadi aku ya teman-teman. Jadi apapun yang kalian, tadinya aku orangnya ambisi, tapi setelah aku tahu semesta itu bisa mengambil rezeki kamu dalam sedetik dan merubahnya menjadi kesialan ataupun sebaliknya, itu semua tergantung semesta dan tergantung semesta memberikan ganjaran apa kepada kamu. Yang terakhir di sini ada bring love into the situation. Jika kamu di sini fokus pada keuangan seperti yang aku bilang tadi, di sini ada Four of Pentacles, di sini ada Ten of Spooky. Kalian harus tetap memiliki cinta kasih. Kalian tidak boleh memandang rendah seorang. Kalian harus menyayangi orang-orang di sekitar kalian. Begitu. Karena harta itu memang pesannya di sini adalah harta bukan kunci kebahagiaan. Well, jadi itulah untuk pembacaan aku ya teman-teman. Pembacaan aku, dan aku harap kalian di sini itu bisa happy dengan bacaan aku, dan aku harap kalian di sini bisa mengambil hikmahnya. Oke? Terima kasih teman-teman. Aku harap kalian suka. Jangan lupa di like, share, subscribe, komen. Kalau misalnya aku ada kekurangan, aku mohon maaf. Aku akan perbaiki lagi. Makasih, sampai jumpa di video berikutnya. Well, teman-teman apa kabar? Sekarang adalah giliran pile nomor 2, yaitu batu ini. Kita akan lihat apa sih yang harus kamu hindari di tahun 2021. Kemudian kewaspadaannya ini apa aja gitu. Oke. Di sini ada Eight of Sink, ada The Sinking, ada Four of Sink, ada Four of Scary. Five of Pentacles, Six of Pentacles, Seven of Pentacles, dan di sini ada Two of Attempts, Two of Swords. Pas banget ya di sini mengenai perasaan cups, dan di sini mengenai swords loh teman-teman. Serius, aku amazing banget sama kartu ini. Kartu ini tuh bener-bener kayak bisa ngebaca diri kita gitu, dari hal-hal yang buruk dan ada solusinya. Namanya kartu Scary Tarot. Oke, kita mulai untuk pembacaannya. Di sini ada Eight of Sink,
terjerat dalam perasaan palsu, hindari pengaruh negatif, melawan depresi dan keputusasaan. Di sini yang kedua, mengeluh dan bermuram durja, abaikan kecemasan dan fokuslah pada masa depan. Di sini ada yang nomor 3, yakni menolak penawaran yang sudah ada, dikembalikan, menutup telinga dari yang menolong. Yang keempat, aku bacain terakhir, beristirahatlah sejenak, introspeksi. Oke. Aku dapat. Di sini teman-teman, kalau aku bilang kalian yang sudah memilih pile nomor 2 yaitu batu ini, di sini diminta kalian tidak bucin, tidak terlalu berharap dengan seseorang, karena dikala kalian terlalu berharap dengan seseorang, karena nih energinya aku dapat ini adalah seperti asmara ya, lebih ke asmara. Di sini kalian akan mengalami suatu kekecewaan yang mendalam gitu, karena percaya sama seseorang, membuat kalian rugi, membuat kalian habis banyak lah. Dia yang menang banyak, kalian yang rugi ibaratnya gitu. Bisa aja dia mau rotini kamu sebetulnya. Dia ada masuk jelek untuk kamu, mengambil keuntungan dari kamu. Itu yang aku baca. Yang kedua di sini ada the sink page. The sink page itu adalah seperti mental blocking di diri kalian. Di sini the sink page diartikan seorang yang perasaannya itu mellow banget. Yang aku tangkap energinya mellow dan pesimis gitu. Di sini kalian bingung, gimana sih? Aku mau berbagi. Ini bisa aja mengenai masalah kalian mungkin sebagai tulang punggung keluarga, kalian adalah kepala keluarga, kalian bertanggung jawab akan kehidupan seseorang. Atau kalian di sini ibaratnya ingin adil. Kalian mempunyai pasangan dari satu mungkin, dan itu membuat kalian itu pesimis gitu. Yang aku tangkap energinya di sini, sebagian dari kalian itu bingung, gimana aku bisa stand up, aku bisa memikirkan caranya bahwa aku nih udah nggak gimana gitu, aku udah pusing, aku udah nggak tahu apa yang harus aku lakukan. Itu namanya mental blocking, guys. Kalian harus berpikir lebih keras. Kenapa? Kalian harus fokuslah pada masa depan. Jadi kalian gak usah mikirin sesuatu yang gimana caranya aku berbagi, gimana caranya aku bisa share gitu. Apa yang kalian bisa lakukan ya kalian lakukan, kalau enggak ya enggak gitu loh. Jangan dipaksain, kalian perlu memforsir diri. Oke? Kalian memforsir diri dan itu gak bagus buat kesehatan kalian. Di sini ada Four of Sing. Beberapa dari antara kamu akan kehilangan kesempatan. Kamu akan kehilangan sebuah tawaran yang tadinya kamu dengan kerasnya berpikir, aku nggak mau lepas dari zona nyaman, aku maunya di sini, aku maunya, padahal tawaran itu oke loh guys. Kalian melihat hal kecil melupakan hal yang besar gitu. Cobalah sifat seperti ini yang harus kalian waspadai, harus kalian rubah gitu, karena tidak semua penawaran itu jelek gitu. Kalian misalnya aku dapat pekerjaan di sini, tapi gajinya di sini gede gitu kan. Nah, di sana gajinya udah kecil. Ya, siapa tahu dengan di sana dengan kamu performa bagus, gaji kamu bisa gede. Itu kan tes trial dulu gitu loh. Jadi jangan buru-buru untuk kayak memutuskan tanpa observasi. Karena ini kesempatan besar depan mata, kamu lewatin, kamu fokus ke hal yang kecil terus, majunya kapan? Kan gitu. Kenali keinginan kamu. Baca di sini, kenali keinginan dan harapanmu sebelum melangkah. Kamu harus tahu yang kamu putusin apa. Yang ketiga, kamu di sini, yang keempat di sini ada Four of Scary. Beristirahatlah sejenak. Ya. Karena ada sesuatu yang kalian putuskan di sini. Kalian pengen putuskan, tapi itu kalian nggak yakin. Jadi kalian tuh butuh istirahat untuk merenungi, untuk menemukan kedamaian dalam hidup kalian, dalam pikiran kalian. Kenapa kalian di sini
entah apa yang susah gitu loh. Kalian tidak bisa bersikap apapun, kalian tidak bisa memutuskan A atau B. Kerjaan ini aku mau atau kerjaan itu yang aku mau. Aku harus beraksi seperti ini atau beraksi seperti itu. Jika kalian tidak bisa seperti itu, tidak bisa memutuskan apapun, kalian take rest dulu. Pikirin matang-matang kalian mau ngapain, kalian harus ngapain. Karena kalau dipaksakan, itu akan membebani kalian gitu. Misalnya nih, aku cuman bilang, oh aku punya orang kedua nih, aku harus mutusin yang mana, sama-sama mau gitu. Contoh, aku ngajarin jelek ya guys, cuman mungkin aku nangkap energinya ada yang kayak gitu karena sini Two of Times. Jadi aduh, aku mau putusin, aku bingung mana, aku mau di A. Kalian harus milih guys, itu harus dipikirin matang-matang, mana yang lebih effort buat kamu, mana yang lebih buat kamu itu relax, mana yang buat kamu itu nggak banyak beban, itu yang kamu pilih gitu. Kemudian di sini aku mau bacain pesan dari semestanya. Pesan dari semesta untuk yang memilih file nomor 2. Don't let pride get in your way. Emotion are running high. Step out your comfort zone, guys. Ini bener-bener resonate banget. Kenapa? Karena kalau aku bilang apa? Kalian ini tadi ada kesempatan yang Seven of Pentacles ini, tapi ini resonate banget gitu loh. Ya nggak sih? Aku sampai merinding nih. Oke. Ini ibaratnya kalian don't let pride get in your way. Jangan terlalu kalian itu puas, kalian terlalu bangga akan sesuatu yang kalian punya gitu. Itu belum tentu akan abadi, ya. Jadi sesuatu ini yang kalian bangga-banggakan itu jangan cepat puas gitu loh. Contoh, ini kalian mendapatkan orang yang ganteng, pasangan kalian ini, kalian kayak ada pencapaian ngedapetin dia gitu, si cowok ganteng ini, padahal kamu nggak tahu dia meretin kamu. Contoh seperti itu. Aku ngomong yang realistik aja guys, aku nggak akan ngomong di sini yang baik-baik gitu, karena ini kan temanya adalah kewaspadaan, ya kan. Yang kedua, emotions are running high. Emotion are running high di sini. Ini semuanya tentang perasaan kamu, mind blocking kamu. Kamu lihat di sini kartu aku. Sing semuanya. Sing itu mengenai perasaan. Kalau di sekali tarot, sing itu adalah perasaan. Kak, aku nggak pernah lihat kartunya. Iya, kartunya memang belum dijual secara bebas. Dan ini adalah kartu yang berbeda dari tarot-tarot yang kamu kenal gitu. Ini adalah oracles yang bisa mengetahui, oh gimana ya, perasaan aku, kesedihan aku. Kartu ini bisa membaca semuanya guys. Kamu nggak usah khawatir. Kalau kamu mau tahu, itu nanti aku taruh deskripsinya di bawah. Ada di @nora projects atau kamu bisa masuk ke channel YouTube, ke Instagram aku. Aduh, aku bener-bener deh, aku ini bener-bener amatir. Instagram aku di @mela.morgan ya. Emotions are running high. Aku kembali lagi. Emotion are running high. Itu emosi kamu terkuras banget di tahun 2021. Sabar ya, sabar. Dan yang terakhir adalah step out of your comfort zone. Aku entah bagaimana, ini ada kesempatan, ada Four of Sing, ada Seven of Pentacles. Ini adalah kartu yang menandai, ya. Ini adalah kartu yang resonate guys, resonate banget. Kenapa? Karena kalau aku lihat, aku bilang apa sih tadi? Ini kayak kamu menolak penawaran, berarti kamu masih di comfort zone kamu gitu. Kamu masih di comfort zone kamu nggak mau pergi. Padahal sesuatu yang baru itu belum tentu jelek guys. Belum tentu jelek, belum tentu semuanya itu ibaratnya jelek buat kamu. Kamu nggak aman, oh jelek. Itu awal-awalnya, kita nggak tahu kan ke berapa bulan selanjutnya, tergantung kinerja performance kamu.
Oke, jadi di sini aku bacain itu sekali lagi guys, ini adalah untuk kewaspadaan kamu di 2021. Kalau misalnya kamu mendengar ini, kamu boleh saring yang baik-baik, buang yang jelek-jelek. Cuman ini perlu di notes gitu. Aku bilang di notes atau dicatat gitu ya. Dicatat itu otomatis siapa tahu dan kejadian kamu bisa ngehandle-nya gitu. Nggak usah bernangis-nangis cengeng, itu nggak usah di 2021 karena semesta sekali lagi membuat kamu tuh lebih tertantang. Ada semesta yang akan kasih ke kamu selama kamu melepaskan, itu intinya. Oke, kalau kamu suka sama pembacaan aku, jangan lupa di like, share, subscribe, komen di bawah. Aku maunya yang kayak gimana ya kak? Gitu, boleh. Aku beli decknya di mana? Silakan tanya, aku akan jawab. Oke, thank you, have a nice day. Hai, siapapun yang memilih PL nomor 3, inilah bacaan buat kamu. Kita mulai lagi ya. Apa sih yang harus kamu waspadain di tahun 2021? Di sini ada The Scary King, ada The Seven of Shadow, ada The Scary Knight, ada Ten of Scary. Kalau kau lihat kartunya berat ya, nggak apa-apa. Ini namanya waspada guys, jadi nggak ada yang baik-baik gitu. Ada Knight of Chalice, ada Ace of Attempts ya. Ini kartunya kartu Witch, jadinya beda. 8 of Wands sama 3 of Attempts. Kartunya di sini Sword ya, Sword dengan Wands. Ini juga kartunya di atas adalah Sword. Kemudian di sini ada Wands, Sword. Kartunya pun juga sama, dan aku nggak tahu nih, related banget. Aku nggak setting ya guys. Aku benar-benar kalau shuffle itu mesti aku ngambilnya paling bawah gitu. Aku nggak tahu, tanganku tuh mengatakan demikian. Sini aku atur dulu ya, maaf. Nah di sini guys, kalau untuk kalian, apa sih harus kalian waspadai nih di tahun 2021? Well, sini aku jelasin. Sini ada Scary King. Aku bacain dulu ya. Bergerak tanpa mengenal waktu, sementara ada ketidakadilan untuk mengalahkannya atau menyelesaikannya. Yang kedua, di sini ada Seven of Shadow. Mempertahankan pembenaran tak luput dari serangan, hanya keberanian dan ketegaran kunciannya. Yang ketiga, ada The Scary Knight. Melawan angin tanpa perlindungan diri akan menyakitkan. Bekali dengan mental baja, nafsu untuk menaklukkan. Oke. Yang terakhir, Ten of Scary. Pertempuran terakhir, akhir dari kompromi dan negosiasi. Carilah jalan lain dengan jangan berkhianat pada diri sendiri. Ini kartu yang paling favorit aku dari Scary Tarot adalah jangan pernah berkhianat dengan diri sendiri. Kalau kamu berkhianat dengan diri sendiri, kamu gak suka, itu akan menghabisi kamu. Sama kayak kartu ini, banyak pedangnya. Oke, di sini aku jelasin ya. Apa sih yang harus diwaspadain? Di sini kalian ya akan merasakan suatu ketidakadilan. Suatu keadilan dalam apa? Perasaan. Oke. Di sini representasinya ada perasaan. Di sini ada mungkin orang yang kamu suka, orang yang kamu kagumi, orang yang kamu apa, itu tidak bersikap adil dengan kamu. Kamu atau mungkin pekerjaan. Di pekerjaan mungkin kamu merasa kayak dizolimin aja gitu. Kamu merasa terzolimi. Yang energi aku tangkap kayak gitu. Kalian udah bekerja lebih lama daripada orang ini gitu, tapi ternyata orang ini yang lebih jago ngejilat, kiss your boss ass. Aku nangkapnya gitu ya teman-teman. Ini maaf karena aku baca dari energi. Kemudian di sini ada Knight of Chalice. Ini ada seorang yang seperti kayak menawarkan sesuatu yang baru gitu ya, tapi kita nggak tahu dia adalah your backstabber. Kita nggak tahu seseorang yang baru ini akan membuat kamu jadi bulan-bulanan atau membuat kamu menjadi kayak nggak dihargain gitu loh. Mungkin dia akan seseorang yang bisa di depannya baik, tapi kita nggak tahu nih
tujuan misinya apa, mau ngejatuhin kamu atau dia nggak suka sama kamu pura-pura baik. Itu biasanya di lingkungan perkantoran banyak guys. Aku udah 10 tahun bekerja dan aku udah mengalami kayak begitu-gitu, dan aku udah nggak peduli sebetulnya. Aku orangnya setekad baja, kalau misalnya nggak suka ngomong nggak suka di depan gitu. Karena aku dulu punya teman yang demannya tuh bentak-bentak gitu, dan aku tuh males gitu. Sekarang mau berteman juga udah males gitu. Bukan karena aku dendam, aku maafin, cuman aku nggak mau deket karena itu udah kayak ada antibodinya. Sama dengan kalian di sini. Orang-orang seperti itu. Sebaiknya kalian diamin aja gitu. Nanti suatu saat juga akan kebuka. Mungkin it takes time, karena semesta itu yang akan bekerja untuk mereka. Ganjarannya pasti ada. Dikala kalian menzolimi orang lain, di situ kalian akan mendapatkan sesuatu. Mau langsung mau enggak, itu. Jadi kalian pasrahkan semuanya sama semesta. Yang kedua di sini ada Seven of Shadow. Mempertahankan pembenaran, tak luput dari serangan, hanya keberanian dan ketegaran kunciannya. Ada Ace of Attempts, ada mungkin sesuatu project, ada sesuatu hal yang baru, yang kamu dipercaya, ya. Itu banyak yang gak suka. Mungkin kamu di sini, di tahun 2021, ada sebagian dari kamu yang gajinya naik, yang kamu dapat pacar baru, yang sesuatu yang kamu perjuangkan berhasil. Ada aja orang-orang itu yang kayak sirik-sirik gitu lah, nggak suka gitu. Itu kebiasaan kita sih guys. Kita tuh lebih senang orang lain menderita daripada orang lain tuh senang gitu. Dan aku belajar dari situ, dan aku sudah mengalaminya berkali-kali. Dikala kamu senang, orang itu kayak ngejilat gitu kadang-kadang, ya kan? Atau enggak ada juga yang iri gitu. Ada juga yang emang pure temen kamu, dan itu nanti akan terseleksi sama semesta gitu loh. Kalian gak usah khawatir. Di sini aku mengalami banyak hal guys. Jadi ketika aku menjadi seorang tarot reader, itu masalahnya ya itu seputar pengkhianatan, seputar dimanfaatkan. Jadi aku tahu yang beginian, dan aku masih sedih, cuman aku lebih kuat sekarang gitu ya. Jadi aku bisa share ini ke kalian supaya kalian tidak mengalami betapa bodohnya hidupku dulu. Tapi it's okay. Sekarang yang penting kita lihat yang sekarang gitu loh. Mau dimanfaatkan sama siapapun, kalian udah harus ibaratnya ancang-ancang gitu. Ini harus kalian waspadai ya di tahun 2021 untuk yang memilih pel nomor 3 yang batu ini. Yang ketiga di sini ada The Scary Knight. Melawan angin tanpa perlindungan diri akan menyakitkan. Di sini ada Eight of Wands. It will happen so fast, too fast. Aku bilang sesuatu yang akan datang ini, yang nomor 3 ini, itu berjalan cepat. Dan kamu semacam kayak kamu mau membela dirimu sendiri gitu loh. Kamu mau melawan, mungkin yang tadinya kamu difitnah, kamu dimanfaatkan, kamu diapain, kamu mungkin membela diri di sini. Ini bukan aku loh. Tapi kalian harus menyiapkan bukti-buktinya dulu guys. Karena di sini itu kan kejadiannya akan sangat cepat loh. Dan kalian kalau misalnya kalian buru-buru, jadinya kan Ten of Scary ini backstabber, kalian akan merasa kecewa berlebihan. Itu ya. Jadi harus dengan mental, harus dengan bukti-bukti, harus dengan segala sesuatu yang kalian kumpulkan sebelum kalian membela diri sendiri. Ibaratnya kalian itu adalah pengacara diri kalian gitu. Orang lain hanya ngikutin aja. Oh ya, yang percaya oke. Tapi apa? Berani gak ngebelain kamu? Kamu yang punya jiwa kamu sendiri, kamu yang tahu kamu benar atau salah. Kayak gitu. Harus ada kayak sesuatu yang bisa kamu tunjukin ke mereka bahwa kamu tuh tidak salah. Mungkin ini kamu akan difitnah, bisa jadi. Seperti yang aku bilang, kamu difitnah, kamu dipermainkan. Ini kalau aku lihat sih lebih kayak ke arah pekerjaan ya, kesempatan pekerjaan. Dan di sini sih benar-benar kayak kalian itu ibaratnya kayak oke, aku
eh harus harus membela diri, tapi aku harus jangan terlalu ego gitu. Kalian ingin menguasai sesuatu, kalian ingin mendapatkan sesuatu, tapi jangan menggunakan ego, menggunakan strategi yang betul. Oke? Kalau misalnya kalian ingin mengincar jabatan sesuatu, banyak yang gak suka sama kalian, apa gimana, gak banyak yang gak setuju. Kalian harus menggunakan strategi, pendekatannya gimana ke orang-orang itu supaya mereka mendukung kamu gitu. Karena ibarat kamu tuh mau berperang tanpa pakai shield perlindungan, babak belur, ya kan? Dan ini akan kejadiannya cepat loh guys, di tahun 2021. Aku nggak bilang ini ada waktunya, ini timeless sepanjang 2021 buat kalian yang memilih PL nomor 3. Dan yang terakhir di sini ada Ten of Scary. Ini ibaratnya kayak kalian itu udah capek, udah terakhir lah, kalian di backstabber, kecewa, ya udah kalian nyerah. Gitu. Itu akibat kalian sedih atau senang, itulah hasilnya. Mungkin kalian ada yang kalah tender, kalian ada yang ibaratnya usaha kalian ada yang gak bagus, yang udah kalian cita-citakan itu just destroy, just kayak apa ya, terbengkalai, you cannot handle it. Terus kalian di sini kayak diserahkan tanggung jawab, kalian gak bisa, dan kalian itu capek. Jadi kalau kataku, sebelum kalian menyetujui sesuatu, bernegosiasilah. Kalian tuh capable gak sih untuk suatu posisi itu? Kalian bisa untung gak sih untuk pekerjaan ini? Kalian, apa sih yang kalian dapat dari investasi ini gitu? Jangan sampai kalian tuh rugi gitu lah. Karena di sini ada Three of the Thames. Itu sakit hati guys. Kalian tuh nanti akan menutup pintu. Oh I don't know, this is so related. Kartu ini related banget sama bacaan konfirmasi atas bawahnya gitu. Sekarang kita cek ya untuk pesan semesta, untuk energi yang aku tarik dari kartu ini apa gitu. Tuh, a win-win outcome is forecast. See, aku bilang a new start is coming. A time to give rather than take. Aku nggak tahu, aku speechless. Ini berkali-kali aku bilang ini, this is so resonate. Kenapa? Ini aku bilang kan masalah pekerjaan kan, masalah sesuatu yang ibaratnya banyak kan pekerjaan gitu loh. Masalah sesuatu yang kalian itu akan tersakiti gitu, dan kalian akan ini apa? Daripada kalian kayak ngelawan nggak pakai persiapan, enaknya win-win solutionnya gimana deh? Kamu maunya apa? Itu lebih baik gitu. Dengan kamu mengetahui dan kamu menyelesaikan semuanya dengan kepala dingin, semesta akan memberikan sesuatu buat kamu, yaitu fresh start, new start, sesuatu yang baru. Oke lah, tadinya aku di backstab sama dia, oke lah aku dikhianatin, itu nanti akan dibales guys. Nih, new start is coming. Dan di sini a time to give rather than take. Saatnya kamu lebih memberi daripada kamu mau menerima. Jangan semuanya tuh argumen kamu terima. Argumen kamu tuh mau diterima sama orang, tapi kamu nggak mau dikritik. Itu ngeri loh. Bener, itu ngeri banget. Seseorang yang nggak terima kritikan, seseorang yang tidak ingin dikritik. Tapi gini, ingat guys, sebelum kita pastikan orang yang mengkritik kamu sudah berkaca sama dirinya dulu gitu. Jangan dia sendiri begitu kritik kamu, wah itu nggak bisa gitu. Aku juga nggak terima digituin. Kalau ada kayak gitu udah aku diemin. Jadi di sini pastikan orang yang mengkritik kamu itu capable. Misalnya gini, itu saingan kamu. Oh maaf ya, kamu nggak cocok lah di bidang ini misalnya. Aku merasa kamu nggak cocok di bidang ini. Kenapa? Dia pasti ada, bukan mau ngejatuhin, tapi oh ya mungkin aku lebih pantas. Kenapa aku selama ini mungkin nggak enak sama kamu, karena aku merasa aku tuh lebih pantas. Di situ kan kalian bisa win-win solution. Oh iya sorry ya, aku kan belajar. Kamu mau nggak ngajarin aku bagaimana? Kayak gitu.
Karena kalau dunia pekerjaan 100% almost fake, banyak yang kiss your boss ass, banyak banget. Mau tadinya dia temen lo, kayak temen nongkrong enak, begitu kerja nggak enak, itu banyak banget guys. Nggak usah pusing, nggak usah khawatir gitu. Jadi di sini aku sekali lagi memberitahu pada kalian, untuk yang memilih file ini, aku tidak memberikan sesuatu yang bagus di sini. Kenapa? Karena di sini ini aku kan membahasnya adalah kewaspadaan itu dalam arti kehati-hatian. Jadi bisa aja dari yang aku ungkapkan ketika kamu milih file nomor 3 di sini, ada beberapa itu yang akan muncul di sepanjang tahun 2021 kamu gitu. Jadi yang baik-baik itu dicatat, yang jelek-jelek udah biarkan aja, mungkin nggak cocok buat kamu. Aku harap kalian tetap waspada ya, tetap setelah kamu mendengarkan readingan dari aku, setidaknya kamu sudah punya plan gitu, apa yang harus dilakuin, ya kan? Kayak gitu. Jadi aku harap semuanya resonate. Kalau misalnya memang kamu suka sama video aku, like, share, subscribe, komen. Kakak, aku maunya kayak gimana dong? Kakak, kodeknya lucu, beli di mana? Aku akan jawab. Oke? Terima kasih. Sampai jumpa. Dan jangan lupa selalu bahagia. Hai, welcome back to my channel. Di sini aku akan bacakan file nomor 4. Nah, file nomor 4 di sini adalah file terakhir yang aku bacain guys. Dan sini aku langsung aja ya. Ini apa sih kewaspadaan yang aku harus tahu di tahun 2021? Ada the Sing, the Shadow King, ada the World. Oke. Sini ada Ten of Sing. Ada Four of Wands. Ada Five of Wands. Six of Wands, dan ada Seven of Wands. Di sini kartunya Wands semua ya. Wah, 4, 5, 6, 7. Ini sumpah, ini kartunya sudah aku shuffle gitu. Dan ini kartunya memang yang keluar ini gitu. Dan aku sebetulnya nggak ngambil ini, dan ini udah berkali-kali aku pakai kartunya gitu loh. Kalau misalnya ini berarti bagus. Oke. Di sini ada The Sing. Ini adalah lebih ke gado-gado ya guys, karena di sini ada kartu mayornya juga. Jadi ini akan ibarat timeless, dan di sini kalau aku bilang di sini tidak ada batas waktunya. Di sini ada satu The Sing, berikan hati pada kelimpahan doa, perasaan tercurahkan namun langkah masih kaku. Yang kedua, The Shadow King, pemimpin sejati, ide baru tanpa menjiplak, karisma mematikan, hindari sikap angkuh dan arogan. Oke, lebih ke sifat ya. Yang ketiga di sini ada The World, langkah kecil yang menjadi besar, petuah datang dari semesta untuk dipelajari, bukan hanya dihayati. Tidak perlu ada penundaan, maju dengan segera selama ada dalam raga. Oke. Nomor 10 of Sing, pencapaian keinginan hatimu, kebahagiaan abadi, akhir dari kesepian dan kesedihan. Kalau aku bilang kartu yang pile nomor 4 di sini, kewaspadaan apa sih yang harus kamu ini? Karena kartunya sih kalau dibaca bagus-bagus ya, belum tentu guys. Di sini kalau aku bisa simpulkan, satu, di sini kamu orangnya masih belum bisa melangkah karena keluar kartunya The Sing. The Sing di sini itu lebih kayak melangkah untuk diri kamu sendiri, melangkah untuk gimana sih aku bisa menstabilkan hidupku. Itu caranya kamu masih belum tahu, masih ngegambar gitu loh, masih kayak awang-awang gitu. Oke, di sini. Jika kamu menghadapi seperti ini, sekarang kamu harus take notes. Take notes-nya gimana? Take notes-nya itu kamu catat, oh perencana aku di tahun 2021 tuh apa ya? Ada kan kayak agenda planner tuh sekarang. Nah, itu dicatat. Kamu ngapain aja, checklist ya, buat manajemen waktu yang bagus. Yang kedua, di sini Shadow King. Bisa jadi di tahun 2021 kamu dihadapkan pada pekerjaan yang membutuhkan adalah suatu ide, dan itu ada persaingan di sini guys. Karena aku bilang kartunya kalau atas enak biasanya bawahnya nggak enak.
jangan dipikir kartunya atasnya bagus-bagus gitu terus nggak ada tantangannya. Ini karena ini adalah pembacaan mengenai kewaspadaan di tahun 2021. Jadi di sini akan ada persaingan, sikut-sikutan untuk mendapatkan sesuatu atau mendapatkan suatu jabatan. Ini harus kamu waspadai. Kenapa? Karena dikala kamu tidak tahu strategi, tidak tahu apapun yang kamu kerjakan, seperti ini satu tadi, kamu nggak tahu nih langkah kamu apa ke depannya. Kamu nggak punya time planner yang bagus, kamu nggak punya manajemen yang bagus, kamu akan kalah bersaing dengan mereka, guys. Kamu akan ibaratnya di apa ya? Kamu akan dikalahkan sama mereka, akan dibantai gitu kalau kata bahasa kasarnya. Kamu akan dilibas abis gitu. Karena kalau aku lihat kamu sini pembawanya udah desing, berarti kamu adalah seorang yang memang mungkin belum punya rencana dengan baik, dan kamu di sini ya sorry to say agak berantakan kalau untuk manajemen hidup gitu. Jadi mesti diatur dan mesti oh ya, purpose gue, goal gue apa, lakuin. Ada nggak ada, lakuin gitu. Sini yang ketiga ada the word. The word itu adalah sesuatu untuk melangkah, ya kan? Ketika kamu sudah melangkah, nanti kamu akan melihat orang-orang itu yang membela kamu gitu. Tapi kamu harus tahu siapa juga musuh kamu. Di sini kalau aku lihat, kalian di sini tepatnya adalah lebih kayak terlalu jumawa, terlalu apa sih namanya, terlalu kayak okay, I'm good, aku ada menuju big step di tahun 2021. Oke, aku banyak pendukung, tapi kamu nggak tahu musuh-musuh kamu yang siap nerjang kamu nih siapa aja. Ini nih kartunya. Jadi di sini ada kayak orang-orang yang mendukung kamu, oke? Dan di sini ada kayak siapa nih yang mau nyerang kamu? Tapi mereka akan bertahan. Kenapa? Karena mereka lihat masih ada yang dukung. Ketika mereka sudah pergi, hancur kamu. Gitu kan? Nah, jadi di sini adalah ketika kamu sudah mencapai sesuatu goals di tahun 2021, pastikan kamu harus benar-benar mengetahui siapa lawan, siapa teman. Oke, karena peluang itu sudah kamu ambil. Namun yang harus dirubah adalah kamu harus lebih kayak satu, mengobservasi siapa sih. Lebih baik kamu sendiri kalau aku bilang. Jadi kamu kuat sendiri dan kamu bertahan sendiri gitu. Tidak perlu mencari dukungan, tidak perlu mencari segala sesuatu yang ibaratnya kayak oke, aku banyak yang belain gitu dan aku pasti akan menang terus. Belum tentu. Di sini bisa jadi akan ada yang hancurin kamu. Ibaratnya kayak gitu. Ada yang gak suka sama kamu dan gak akan tinggal diam. Dan punya pasukan juga gitu. Jadi hati-hati ya. Yang terakhir adalah Ten of Sing. Ten of Sing adalah lebih kayak masalah kekeluargaan sih sebetulnya. Karena di sini ada Seven of Wands. Seven of Wands ini artinya adalah kamu lebih kayak ditumpukan, atau kamu adalah orang yang memang sih kamu mencapai segala sesuatu, namun kamu tuh seperti yang kayak diandalkan seorang diri gitu loh. Kalau diandalkan seorang diri, ya kamu akan babak belur gitu. Jadi caranya gimana? Caranya kamu harus tetap bilang bisa ataupun tidak bisa gitu loh. Aku bisa nih diandalkan, aku bisa, ataupun aku nggak sanggup deh 2021 karena it's too much. Bisa nggak sih dibagi ke yang lain gitu? Bisa nggak sih di-share? Misalnya kamu disuruh hal ini, kamu disuruh untuk ngebayarin apa gitu sama keluarga kamu, karena ini jujur ini mengenai dengan circle keluarga ya. Jadi dalam
Satu pembacaan ini bisa ada 4 kemungkinan yang akan mendatangi kamu di 2021. Jadi aku minta kalian harus setidaknya kalian mendengarkan dulu gitu. Kalau nggak cocok ya udah gitu. Di sini aku akan tangkap energinya, apa pesan dari semesta untuk menghadapi, ibarat ini kayak gangguan eksternal guys, bukan dari kayak gimana ya, gangguan eksternal yang nantinya tuh ujung-ujungnya bakalan kayak kamu sendiri udah berantakan time manajemennya gitu, maka digoyangin lagi tuh makin amburadul. Tuh, nothing will come of this situation. Tuh, it's time to release the negativity, dan don't let your past hold you back. Aku nggak tahu gimana, 1000 kalinya aku ngomong, ketiga kartu ini adalah kartu yang berbeda tapi ini resonate. Tuh, nothing will come of this situation. Kamu dengan manajemen waktu yang berantakan, kamu gak akan dapat apa-apa. Gak akan dapat apa-apa. Di sini yang dibutuhkan di tahun 2021 adalah planning yang benar. Jangan berantakan kayak tahun 2020. Ini masalah kamu sebenarnya ringan-ringan sedep gitu loh, ringan-ringan sedep. Tapi itu impact ke social life kamu, impact ke dalam diri kamu sendiri. Gimana sih kamu tuh mau nge-handle ini gitu. Terus, it's time to release negativity. Oke. Sesuatu yang memang sudah jelek, sesuatu yang memang sebetulnya kamu tuh nggak perlu pembelaan, kamu tuh nggak perlu orang-orang ini, udah lepasin aja. Kamu nggak perlu capek-capek untuk menjadi sesuatu yang dilihat sama mereka, gitu. Kamu itu manusia, kamu tuh bukan angel yang timeless energinya. Kamu butuh istirahat guys. Rilis semua negatif yang ada di lingkungan kamu. Ini lebih ke social life kamu ya, bukan di diri kamu, dan itu nanti impact-nya ke kamu gitu. Dan don't let your past hold you back. Jadi kayak yang ada di tahun 2020, jika kamu tidak memiliki manajemen yang bagus, itu akan mengikat kamu. Nggak ada perubahan dong. Jadi ngapain gitu loh, kalau nggak ada perubahan, nggak ada sesuatu yang di 2021 sama aja. Dari tahun 2020 ke 2021 ya gitu-gitu aja. Ditanya kabarnya gimana nih, udah naik jabatan belum, ya gitu-gitu aja. Karena nggak ada passion. Ibaratnya kalau aku lihat di sini tuh kayak kamu tuh kayak passionnya tuh harus dipupuk kembali gitu. Jadi aku di sini bukan galak, tapi sekali lagi teman-teman, aku mau kalian itu memiliki manajemen waktu yang bagus. Karena kalau nggak ada manajemen waktu yang bagus, kamu sendiri juga nanti akan kelabakan. Dan aku sayang dengan kalian yang memilih file ini. Setiap file aku sayang, gitu. Jadi mudah-mudahan di sini pembacaan dari aku itu resonate. Aku memang tidak membaca yang baik-baik. Kenapa? Karena ini kan temanya adalah kewaspadaan di tahun 2021. Jadi kalau aku bacaan yang baik-baik itu kayaknya kok bagus-bagus sih kak, yang jeleknya apa nih yang mesti aku well prepare. Nah, kalau misalnya kalian sudah mendengarkan readingan dari aku, sebaiknya adalah kalian harus mencatat. Berubahlah mencatat. Dan aku sendiri dari readingan ini aku juga belajar loh guys. Aku belajar dan aku nggak cuma asal ngebacot gitu. Nggak cuma asal kayak aku ngebacain nasihatin orang enak gitu. Aku akan menerapkan diriku sendiri. Di tahun 2021 di tahun 2021 aku akan berubah. Kenapa? Karena tahun 2020 aku udah melewati banyak hal guys, banyak hal, dan itu memang membuat aku nangis berdarah-darah. Sehingga aku di sini adalah melakukan awakening, dan aku ingin mengajak kalian semua itu untuk awakening. Masalah-masalah kompleks kayak gini tuh pasti ada gitu di kehidupan kalian. Oke, semoga pembacaan aku tuh resonate untuk kalian. Dan apabila kalian suka, jangan lupa like, share, subscribe. Pokoknya dukung channel ini supaya channel ini itu bisa bertahan terus gitu ya. Aku gak akan bosan-bosan untuk melakukan readingan. Aku gak akan bosan-bosan untuk membaca kalian. Kalian misalnya memang ada request atau apapun, silakan kalian itu komen di bawah. Atau kalian merasa, kak aku resonate sama kakak nih, aku pengen personal reading sama kakak, boleh silakan. Harganya aku gak mahal kok. Nanti aku akan ngomong sama kalian. Kalau kalian yang udah menghubungi aku dengan kontak di bawah, ya nanti aku akan info gitu loh. Oke, makasih. Semoga
kalian weekendnya bagus, nggak ada masalah apapun. Yang jelek-jelek mungkin ditinggalkan, yang baik-baik kalian bisa petik. Oke, makasih. Have a nice day.